Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu berlangsung dari tahun 634 sampai dengan 644 Hijriah. Kurang lebihnya beliau memerintah selama kurang lebih 10 tahun. Nah, perubahan mendasar yang dilakukan Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu memungut pajak dari kaum-kaum yang telah ditaklukkan oleh beliau. Yang kedua yaitu toleransi beragama. Seperti halnya memperbolehkan kaum atau orang-orang Kristen untuk beribadah. Nah, lanjut upaya atau prestasi-prestasi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Seperti wilayah sebagian Damaskus, Homs, Balbalak, Basrah, dan Ubullah yang sebelumnya tidak dalam wilayah pemerintahan Islam pada waktu itu, kemudian berhasil dikuasai oleh Umar bin Khattab pada masanya. Yang kedua yaitu bidang kemiliteran, seperti mendirikan camp militer, mendirikan pos militer di perbatasan, menggaji tetap prajurit, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu meningkatkan administrasi negara, seperti membentuk departemen-departemen pemerintahan yang mengurusi dalam hal bidang sosial maupun hukum. Nah, yang keempat, mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah lembaga yang bertugas menyimpan dan membagikan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan kaum muslimin, seperti halnya keperluan untuk saat berperang atau sebagainya. Yang kelima yaitu menetapkan tahun Hijriah. Nah, penetapan tahun Hijriah ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab ketika mengingat peristiwa hijrah Nabi SAW di Madinah. Nah, maka dari itu pada penetapan tahun ini dinamakan tahun Hijriah. Yang keenam yaitu membuat mata uang. Nah, mata uang ini dibuat dari emas dan perak. Yang emas disebut dengan dinar dan yang dari perak disebut dengan dirham. Nah, mata uang ini untuk memperlancar perdagangan di antara kaum muslimin. Yang ketujuh yaitu memberantas kebatilan dengan berani dan bijaksana. Nah, contoh ada sebuah cerita pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu ada gubernur yang ingin membangun sebuah masjid, tetapi tanah yang akan dibangun masjid tersebut
itu milik seorang Yahudi, dan orang Yahudi tersebut tidak mau memberikan tanahnya atau menjual tanahnya untuk dibangun masjid. Nah, dari masalah tersebut, Umar bin Khattab melarang gubernur tersebut membangun masjid di tanah orang yang tidak mau merelakan atau menjual tanahnya untuk dibangun masjid. Nah, hal tersebut termasuk memberantas kebatilan. Meskipun gubernur tersebut berkeinginan baik atau berkeinginan bagus. Keputusan Umar bin Khattab dari masalah tersebut juga bijaksana, karena meskipun seorang gubernur yang memiliki keinginan yang termasuk bagus atau bisa dikatakan mulia karena ingin membangun masjid untuk orang-orang Islam, tapi beliau malah tidak mensetujuinya karena tanah tersebut tidak dijual oleh sang pemilik. Yang kedelapan yaitu membangun angkatan perang. Beliau membangun angkatan perang agar siap siaga kapanpun ketika akan perang. Yang sebelumnya, pada masa sebelumnya belum ada angkatan perang. Jika ada peperangan atau akan berperang, baru mereka membentuk prajurit-prajurit. Nah, yang terakhir yaitu contoh nilai positif sikap Umar bin Khattab. Nah, contoh nilai positif dari Khalifah Umar bin Khattab yang pertama yaitu rendah hati. Meskipun beliau sikapnya keras, tapi beliau dikenal sebagai orang yang rendah hati karena suka menolong orang-orang lemah yang dianiaya oleh orang yang kuat. Dan kedudukannya sebagai Amirul Mukminin tidak membuatnya sombong dan malah rendah hati. Yang kedua yaitu sederhana. Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat sederhana walaupun memiliki jabatan yang tinggi. Beliau menolak makanan lezat yang diberikan kepadanya. Umar juga tidak mengambil gaji yang diambil dari Baitul Mal, melainkan dia lebih senang hidup dari hasil usahanya sendiri. Yang ketiga yaitu peduli terhadap kaum muslimin. Nah, sewaktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar sangat peduli terhadap keadaan masyarakat. Seperti halnya beliau sering berkeliling untuk melihat keadaan masyarakatnya. Beliau juga tidak senggan-senggan membantu kesusahan yang dialami oleh kaumnya. Beliau juga sering menanyai mereka tentang sikap kepemimpinannya secara langsung. Yang keempat yaitu teguh memegang amanah. Ketika beliau menjadi khalifah,
tidak ada dari keluarganya yang diangkat menjadi pejabat, dan keluarganya dilarang menerima pemberian dari Baitul Mal, sekalipun mereka saudara khalifah yang sangat berkuasa. Beliau juga pernah memperhentikan jabatan jenderal perang umat Islam yang bernama Khalid bin Walid. Padahal Khalid adalah sosok yang berperan besar dalam usaha memperluas wilayah Islam. Nah, demikian itulah keteguhan sifat amanah Umar. Beliau sangat bertanggung jawab mengatur rakyat yang dipimpinnya. Ia tidak ingin mendengarkan kesusahan rakyat akibat dari kepemimpinannya. Yang kelima yaitu berpikir kritis. Beliau sering memberikan pendapat terhadap hal-hal yang dianggapnya tidak sesuai dengan pandangannya. Beliau selalu menyampaikan pendapatnya secara langsung, tanpa merasa takut. Yang keenam yaitu adil dan tegas. Umar bin Khattab tidak pernah membeda-bedakan rakyatnya, apalagi ada pejabatnya yang salah, maka beliau akan menghukumnya. Dan jika ada dari anak pejabat yang salah, maka akan tetap mendapatkan hukuman. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bertanyalah apa yang kamu berikan kepada bangsa dan negaramu, bukan apa yang diberikan bangsa dan negara untukmu. Sekian.